kita lalui adalah masa lalu dan waktu yang akan kita jalani adalah masa depan. Namun, tak ada satu masa pun yang kita dapat lalui tanpa penyertaannya. Oleh karena itu, mari terus merasakan kehadirannya dengan mengawali hidup kita melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Sabtu 3 Juli 2021 tertulis di Efesus 2 ayat 22. Demikian dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam bahasa Bataknya dikatakan, di bagasan ibanado nang hamu rap di pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasan todii. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pria yang sedang berbicara tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia menceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia dan menarik dia dari gaya hidup yang sebagai orang pemabuk dan tak jarang melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Namun di antara keramaian itu ada seorang yang sinis yang tidak tahan mendengarkan segala tentang kuasa Tuhan yang mengubah pria yang sedang berkesaksian itu. Lalu ia bersuara kecil mengatakan, "Omong kosong perubahan, lagi mimpi kali dia. Kalau sudah tabiat tak akan mungkin berubah," katanya demikian. Ketika berbicara seperti itu, seorang anak kecil, gadis kecil menghampirinya dan menatapnya lekat sambil berkata, "Tuan, itu adalah ayah saya yang Anda bicarakan itu. Anda mengatakan ayah saya sedang bermimpi ya? Biar saya ceritakan kepada Anda tentang ayah saya. Ayah saya dulu seorang pemabuk dan malam-malam pulang ke rumah. Dan setiap dia pulang dia selalu memukuli ibu saya. Ibu menangis sepanjang malam. Dan Tuan, kami tidak memiliki pakaian-pakaian bagus untuk dipakai. Karena ayah saya membelanjakan semua uangnya untuk minuman keras. Kadang-kadang saya bahkan tidak memiliki sepatu untuk dikenakan ke sekolah. Tapi lihatlah sepatu dan bajuku saat ini. Ini ayah saya yang beli karena dia sudah mempunyai pekerjaan yang lebih baik sekarang." Lalu sambil menunjuk ke arah suatu arah, dia mengatakan, "Apakah Anda melihat seorang wanita yang di sana yang sedang tersenyum itu? Itu adalah ibu saya. Dia tidak menangis sepanjang malam lagi sekarang. Justru sekarang dia lebih sering bernyanyi." Kemudian suatu pukulan yang hebat lagi dikatakan anak itu kepadanya. "Yesus telah berubah ayah saya. Yesus telah merubah rumah kami. Tuhan, jika ayah saya sekarang ini sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia," kata anak itu. Ya, orang yang telah mengenal Kristus adalah orang yang telah dibangun di dalam dia melalui kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Kristus, dia telah memiliki hidup yang baru dan status baru sebagai anak Allah dan rekan kerja Allah, menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan orang yang berada di dalam dia telah dipersatukan dengan Tuhan dan dilayakkan menjadi tempat kediamannya. Sebagaimana ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu, demikian juga orang Kristen bertransformasi dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dengan kondisi manusia baru inilah seorang manusia akan mengalami pertumbuhan atau dibangun di dalam kuasa Roh Kudus. Yang salah satu indikasinya adalah sebuah perubahan di dalam hidupnya. Sayangnya hal itu tidak dipahami oleh jemaat yang ada di Efesus. Meskipun jemaat Efesus telah percaya kepada Yesus, namun mereka masih hidup di dalam perpecah belahan karena adanya perbedaan golongan dan ras. Jemaat Yahudi menganggap dirinya benar dan yang paling layak di hadapan Allah, dan yang non-Yahudi atau orang-orang Yunani dipandang hina oleh mereka. Meskipun sudah sama-sama menjadi orang yang percaya kepada Kristus, namun pola pikir dan kehidupan mereka tidak mencerminkan gaya hidup yang telah dibaharui. Karena pada saat itu orang Yahudi begitu bangga dengan tanda-tanda lahirianya.
Mereka lalu merendahkan orang Yunani yang tidak bersunat. Kebanggaan diri menjadi penyebab terjadinya tembok pemisah satu dengan yang lainnya. Sehingga sikap ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah dari pola hidup orang yang telah menerima Kristus itu. Namun di dalam Kristus tembok pemisah diruntuhkan dan tidak ada lagi. Tidak ada lagi perbedaan ras, suku, etnis, bahasa, dan lain-lainnya. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak lagi hamba atau orang yang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk mengingatkan orang Yahudi agar tidak merasa superior lalu menganggap orang lain lebih rendah yang pada akhirnya dapat membangun tembok pemisah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap yang percaya telah dilayakkan menjadi kediaman Allah. Dalam kehidupan ini kita bergaul bertemu dengan banyak orang yang berbeda latar belakang. Usia, gender, pendidikan, status sosial, dan lain-lain sebagainya. Di dalam Kristus, kita semua sama menjadi bait kudusnya. Hidup kita telah ditebus dan diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Yesus. Dan kita dipilih untuk dijadikan bahan bangunan yang berharga di matanya. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak timbul lagi tembok pemisah? Supaya kita hidup dalam hal yang baru. Jangan lagi menganggap diri lebih benar, lebih kuat, lebih hebat dari yang lain. Sebaliknya, yang kuat imannya harus menolong mereka yang lemah. Dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Kita berusaha saling melayani karena kita adalah sesama anggota dalam satu keluarga Allah yang turut dibangun menjadi kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Oleh darah Yesus kita dilayakkan dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Pembatas telah dirubuhkan, maka semakin dekatlah dengan Allah. Semakin dekat pula kita dengan sesama kita. Contohnya, bila hubungan suami istri, anak orang tua, dan antara jemaat yang bersahabat semakin dekat dengan Allah, itu berarti semakin dekat pula hubungannya dengan sesamanya. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, hubungan kita dengan sesama juga akan semakin jauh. Bila kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita juga dapat berdamai dengan sesama. Sebab Roh Kudus yang diam di dalam kita memberikan kemampuan untuk merubuhkan tembok-tembok perseteruan yang memisahkan kita dengan Allah dan dengan sesama. Saudara, perubahan di dalam hidup kita bukan hanya untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Allah. Tetapi ada dampak yang lain di balik perubahan yang kita alami. Yaitu supaya melalui hidup kita yang telah dibangun di dalam Dia, kita dapat menyatakan kasih terhadap sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Ajarkan kami untuk memahami dan menghidupi setiap hari agar kami layak menjadi tempat-Mu berdiam. Dan agar kami sadar bahwa kami telah Engkau bangun di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu kami harus hidup dalam pola hidup yang telah Engkau selamatkan. Dan menjadi rekan kerja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menyatakan kasih Allah hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan Anda, khususnya di masa pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.